I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan kami dari Kelompok BPC ini memberikan penjelasan mengenai pengalaman kami yang telah melakukan interview kepada 19 orang tentang 17 pertanyaan mengenai kejujuran di KPS Kelompok Binatang Surabaya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ahmad dan Asligaf. Dengan NPWP 241221125. Perkenalkan, nama saya Yusuf dengan NP 2041233. Perkenalkan, saya Muhammad Husna Arfa dengan NP 2041211. Perkenalkan, nama saya Rani Bawa dengan NP 2041113. Jadi, kegiatan kita selama di KBS itu adalah mencari responden. Nah, awal mula kita mencari responden itu, kita sudah siapkan beberapa pertanyaan untuk temanya kejujuran. Setelah pertanyaan, kita briefing dulu bersama dosen pembimbing di suatu tempat yang ada di KBS. Nah, setelah itu, setelah briefing, kita segera mencari responden. Responden yang kami cari itu terutama adalah para pelajar dan mahasiswa. Melakukan kuesioner dengan beberapa orang-orang terkait kejujuran. Nah, di sini saya bertemu dengan kurang lebih 4-6 kuesioner atau 4 orang ya. Nah, karena mereka itu merupakan pasangan suami istri, di mana pada saat saya melakukan kuesioner, rata-rata mereka itu memiliki jawaban yang sangat variatif. Namun rata-rata mereka setuju bahwasannya kejujuran itu penting. Namun ada kalanya mereka juga mendapat bahwasannya ada kalanya itu di suatu kondisi mereka itu perlu untuk tidak jujur disebabkan beberapa kendala dari masing-masing pribadi. Kami mendapatkan 7 responden dengan rentang usia 15 sampai 20 tahun. Di situ kami menanyakan 11 pertanyaan tentang kejujuran. Nah, lalu untuk kesan saya pada saat melakukan kuesioner dengan beberapa orang tersebut, mereka sangat interaktif dan juga sangat suportif. Kendala dari wawancara yang kami hadapi ada beberapa. Yang pertama adalah ada beberapa responden yang tidak ingin didokumentasikan secara video, padahal kami sendiri hanya berupa pertanyaan yang kami berikan untuk responden-responden tersebut. Kemudian yang kedua, ada beberapa responden yang telah sebelumnya ditanyai oleh responden-responden lain sehingga tidak mau diberikan pertanyaan atau ditanya-tanya lebih lanjut. Kemudian pada akhir wawancara atau sesi tersebut, kami memberikan beberapa gift untuk responden yang telah kami tanyai agar mereka juga mendapatkan sebuah feedback yang cukup baik dari wawancara yang telah kami lakukan. Kendala yang kami alami waktu mencari responden adalah mereka itu kayak nggak mau gitu kita ajakin bicara, padahal mereka takut karena kita takutnya mereka itu kita itu bukan mereka, padahal itu enggak. Terus kan kayak kita udah jelasin kok kami di sini cuma nanyain ini, kayak kalian cuma jawab iya sama tidak aja, tapi mereka tertolak. Terus kayak di sana kan kami juga ngambil respondennya itu waktu hari kerja, jadi pasti banyak yang sekolah dan kerja juga itu. Di sana banyak anak-anak kecil dan orang tua aja. Kemudian setelah kita menanyai beberapa responden, kita juga punya beberapa gift buat mereka untuk tujuannya untuk menghargai mereka karena telah membantu tugas kami dan telah menjawab pertanyaan yang kami berikan.
responden. Pertanyaan pertama, apakah kamu pernah berbohong kepada temanmu hanya untuk membuat mereka senang? Untuk responden, ada 17 mengatakan iya dan 2 mengatakan tidak. Pertanyaan kedua yaitu, apakah kamu percaya bahwa kejujuran adalah kunci dalam membangun hubungan yang baik? 17 orang mengatakan iya dan 2 orang mengatakan tidak. Untuk pertanyaan ketiga adalah, apakah kamu pernah merasa tergoda untuk berbohong agar menghindari hukuman atau konsekuensi? Berdasarkan responden yang telah kami tanyai, 18 mengatakan pernah dan 1 mengatakan tidak. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, apakah kamu merasa bahwa jujur selalu lebih baik meskipun bisa menyebabkan masalah? Berdasarkan responden yang telah kami tanyai, 18 mengatakan iya dan 1 responden mengatakan tidak. Untuk pertanyaan kelima, apakah kamu berpikir bahwa kejujuran bisa membantu memperoleh kepercayaan dari orang lain? Berdasarkan jawaban dari responden yang kami tanyai, yang mengatakan tidak itu ada 6 orang, dan yang mengatakan iya ada 13 orang. Kemudian pertanyaan ke-6 yaitu, apakah kamu berpikir bahwa berbohong bisa merusak hubungan? Jawabannya dari responden yang kami tanyai yaitu menjawab iya 19 orang. Soal yang berikutnya adalah, apakah kamu selalu mengembalikan barang yang bukan milik kamu sendiri? Nah, berdasarkan jawaban yang kami dapat itu 19 orang menjawab iya. Lalu soal yang berikutnya, apakah kamu pernah melakukan tindakan plagiarisme untuk menyelesaikan tugasmu? Berdasarkan responden yang kita dapat, 15 orang menjawab iya dan 4 orang menjawab tidak. Kesimpulannya, dari 19 responden yang telah kami tanyakan 11 soalnya, secara garis besar itu sadar akan kesadaran atas kejujuran. Mereka mengerti bahwasanya kejujuran itu merupakan fondasi dari bagaimana kehidupan itu akan berlangsung dari pribadi. Namun ada kalanya mereka juga terpaksa melakukan kebohongan disebabkan karena beberapa faktor seperti kayak mungkin masalah yang akan diterimanya nanti tidak worth it atau enggak segala macamnya, dan juga mungkin dengan berbohong juga dapat membuat kepercayaan dari orang lain gitu.